Melo TV News kali ini menghadirkan sosok tokoh inspiratif, seorang pengusaha sekaligus politisi yang telah memberikan kontribusi besar di bidang properti dan dunia sosial, yaitu Insinyur Haji Samsudin Raga. Beliau lahir di Jeneponto pada tanggal 5 Juni 1968, tepatnya di Kelurahan Biraloe, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Ayahnya bernama Hadi Daeng Turu, sedangkan ibunya adalah Nur Intan Karaengrela. Masa kecil hingga remajanya dihabiskan di tanah kelahiran, hingga akhirnya menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Jeneponto pada tahun 1988. Setelah tamat SMA, Insinyur Haji Samsudin Raga melanjutkan pendidikan di D3 Tandulaki, Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian ia menuntaskan jenjang sarjana S1 di Sekolah Tinggi Darmayadi Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1991. Pasca menyelesaikan kuliah, beliau memulai karir profesional di sektor industri. Antara tahun 1991 hingga 1993, ia bekerja di PT Rotan Sulawesi yang berlokasi di kawasan Kima, Makassar. Tidak berhenti di situ, beliau kemudian berkarir di PT Sikizin Farina Wood Indonesia dari tahun 1993 hingga 1995. Pengalaman berharga tersebut menjadi bekal penting untuk melangkah ke dunia properti. Tahun 1995 hingga 2001, beliau dipercaya sebagai pimpinan proyek di bawah naungan PT Dewi Karmila Sakti. Dari pengalaman panjang itulah lahirlah tekad untuk membangun usaha mandiri. Insinyur Haji Samsudin Raga kemudian mendirikan perusahaan sendiri bernama PT Bira Mitra Rati Utama yang menjadi tonggak awal kiprahnya di dunia bisnis properti. Tidak hanya berkarir di dunia usaha, beliau juga menapaki jalur politik. Pada tahun 2001, ia resmi bergabung dengan Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua DPC Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Perjalanan politiknya berlanjut dengan pindah ke Partai Gerindra pada periode 2014-2017 untuk maju di DPRD Kota Makassar, meski saat itu belum berhasil terpilih. Namun semangat dan dedikasinya tidak surut. Pada tahun 2019, ia kembali mencalonkan diri melalui Partai Perindo dan berhasil meraih kursi di DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Di balik kiprah dan perjuangannya, Insinyur Haji Samsudin Raga juga dikenal sebagai sosok keluarga yang harmonis. Beliau menikah dengan Haji Halijah Syam pada tahun 1991 dan dikaruniai 3 orang putri. Kepedulian terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui program sosial. Melihat program pemerintah yang bermanfaat khususnya di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, beliau mendirikan program SR Peduli yang sejalan dengan program pemerintah. Salah satu bentuknya adalah pembukaan BMG di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya. Program ini beroperasi di bawah naungan Yayasan Gizi Tama Sehati Harmonis dengan kapasitas hingga 3.500 porsi per hari untuk membantu masyarakat. Program SR Peduli bukan sekedar kegiatan sosial biasa, melainkan bentuk nyata dari komitmen Insinyur Haji Samsudin Raga untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Melo TV. Hari ini kita ngobrol santai aja ya. Kebetulan yang kita akan bahas ini adalah makan bergizi. Jadi makan bergizi ini sudah ramai di berita-berita online ataukah di media-media bahwa ada yang mengatakan ini bagus dan ada juga yang ragu-ragu. Beliau ini adalah salah satu figur yang ada di Kota Makassar, banyak bersosialisasi, banyak memberikan pendapat-pendapat di masyarakat. Beliau adalah Insinyur Haji Samsudin Raga. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih Pak Haji, kita bisa ngobrol di Melo TV. Walaupun podcast kita ini agak santai. Nah sekarang saya mau bertanya Pak Haji, kebetulan itu di salah satu media banyak sorotan beberapa kasus-kasus yang terkait dengan makan bergizi ini. Banyak yang menderita sakit, terus banyak juga
di media-media lain itu lain-lain anunya Pak Haji. Bagaimana tanggapan tak itu Pak Haji? Artinya kan Pak Haji ini kan mendirikan sebuah dapur yang notabene banyak isu-isu miring kan Pak Haji? Ya, jadi selama ini yang ada di media banyak memang sorotan. Ya. Tetapi BGN itu tidak akan tidak akan bergeser daripada prinsip-prinsipnya, sehingga mungkin BGN ini melakukan evaluasi Ya betul. terhadap dapur-dapur yang berdampak keracunan bagi siswa-siswi yang ada. Kemarin saya lihat itu di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Di Makassar belum ada Pak Haji? Kalau di Makassar ini cuma ada tapi sedikit. Ada ya. Dan sedikit tidak sempat masuk rumah sakit. Ya. Jadi tujuan daripada bagaimana saya ini mendirikan dapur, ya. itu juga rezeki nomblok saya bisa katakan, karena Ya. ada beberapa dermawan yang ada di Kota Makassar ini Ya. cukup banyak. Ya. Tetapi kami juga mendapatkan suatu apalagi kepercayaan untuk mendirikan dapur BGN ini, sehingga kami banyak berterima kasih, termasuk kepada Yayasan Gizi Tama Harmonis, Sehati Harmonis. Oh begitu. Ya, dia memberikan kepercayaan bagi kami untuk melaksanakan atau menjadi sebuah owner di dapur ini. Pak Haji, Pak Haji katakan tadi bahwa ini rezeki nomplok. Apakah memang susah untuk mendirikan dapur ini Pak Haji? Ya, kalau kita pikir itu gampang-gampang susah. Gampang susah. Ya, karena di Kecamatan Biringkanaya ini ya. cuma 13 dapur. 13 Dan itu dapur. sudah ditentukan oleh Ya. BGN itu sendiri. BGN itu sendiri. Ya. Karena kalau terlalu banyak dapur, ya tentu juga serapan kepada siswa itu ya tidak mencukupi kalau terlalu banyak dapur. Jadi ketentuan dari BGN ini hanya 13 dapur yang ada di Biringkanaya, ya. dari jumlah siswa 55.000. 55.000, Ya. sedangkan yang tersedia dapur cuma 13. Ya. Jadi sisi itu aja Pak Haji. Nah Pak Haji, sekarang kan banyak beredar isu-isu miring tentang dapur ini adalah yang keracunan dan segala macam. Kok Pak Haji mau gitu? Ya, kalau kita melihat itu terjadinya dampak keracunan itu ya mungkin ya pertama mungkin dapurnya tidak layak. Ya. Yang kedua juga ini dari dapur ini sampai supply kepada siswa-siswi itu harus memang secara apalagi gamblang untuk bagaimana kontrolisasinya Dikontrol Iya. juga ya. Dan itu tanggung jawab dari SPPG. Ya. SPPG. Karena saya lihat dapur-dapur yang Yang ada di Kota Makassar. di Jawa Barat. Oh di Jawa Barat. Di Jawa Barat yang terjadi ini. Ya. Saya lihat itu memang kurang layak dapurnya. Oh begitu. Iya. Tapi tidak bisa disalahkan juga pemerintah itu ada sistem percepatan. Percepatan Ya. untuk merubah sistem. Percepatan untuk melayani pemberian, Pemberian makanan makanan gratis. bergizi itu Ya. ya. Jadi ya itu hal yang kedua. Yang ketiga juga bisa saja ini kalau secara logika bahwa makanan itu bisa beracun, ya boleh-boleh saja. Ya. Tetapi kalau yang apalagi sifatnya kalau massal begitu, saya khawatirnya itu bagian daripada apalagi untuk bagian daripada bagaimana BGN ini Ya. di permukaan masyarakat itu tidak bagus. Saya perkiraan itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sabotase. Iya. Bagaimana dengan tanggapan Pak Haji tentang BGM yang 50, dapur-dapur yang 50? Kan banyak yang beredar berita-berita bahwa banyak siswa-siswi yang mendapat manfaat makanan bergizi ini terdampak gara-gara ada dapur yang fiktif. Yang fiktif itu bagaimana Pak Haji? Ya, kalau informasi saya dapat sampai saat ini memang ada yang dianggap bahwa dapur fiktif, tapi itu secara administrasi. Contoh,
apakah memang dapurnya yang tidak ada? Jadi contoh begini. Iya, ya. Bukan tidak ada, tetapi ini yayasan terkadang itu dia plotting Oh, di salah satu kecamatan atau kota bahwa di sini sudah full, sehingga orang lain itu tidak bisa masuk lagi. Oh, begitu. Ya, Berarti ini ada permainan di yayasan atau bagaimana, Pak Haji? ya di yayasan. Di yayasan. Ya. Kan di yayasan ini ketika dia mengajukan sebuah dapur itu kan ada portal BGN. Ya. Ya, di situ dia plotting, saya bermohon misalnya diberikan aja. Ya. Ini 13 dapur ini kalau berdasarkan dengan informasi saya dapat sudah full. Oh, begitu. Ya, tetapi kenyataannya yang ada di Beringkanaya ini sesungguhnya belum full. Belum full. Iya. Jadi memang tersedia di Biringkanaya ini 13 memang dapur. kuotanya 13 dapur. 13. Sedangkan yayasan kemarin mengatakan bahwa sudah full. Iya, karena dia masukkan di portal BGN bahwa titik ini dalam persiapan. Oh, begitu. Ya, padahal belum dikerjakan. Belum dikerjakan. Nah, contoh yang di Katimbang ini Ya. sama yang di mana lagi itu kan sudah dari 6 bulan yang lalu 6 bulan sampai yang saat sampai ini sekarang. belum ready. Oh, begitu. Ya. Jadi memang ini apa namanya? Memang yayasan ini yang selalu memberikan kepada orang-orang yang mampu atau bagaimana, Pak? Iya, ini kan dari kelompok-kelompok ya kan? Apa ada hubungannya dengan UMKM? Ya, kalau berdasarkan dengan UMKM itu mungkin tidak menyerempet ke sana karena ini kan anggaran besar dan ini anggaran negara punya. Anggaran negara. Iya. Kalau kami di sini nih ya kami bangun dari awal dari pembersihan lahan sampai selesai bangunan dan sampai kita juga melengkapi alat-alat dapur yang sudah ditentukan. Oh, begitu. Jadi memang dari awal memang dari yayasan memberikan izin untuk membangun dapur. Nah, Pak Haji, buka-bukaan ini Pak Haji, berapa modal yang bisa disiapkan untuk membuat membuat dapur ini? Ya, Pak kalau Haji? saya pribadi ini mulai dari pembersihan lahan karena lahan saya pribadi. Oh, lahan pribadi. Ya, lahan pribadi. Terus pembersihan sampai selesai ini bangunan dan sampai juga kelengkapan dapur dan termasuk juga armada 2 itu kurang lebih 1,8 miliar. Ya. Berarti memang anunya ya, tinggi. Ya. Modalnya tinggi. Jadi kalau kita berdasarkan dengan aturan SOP dari BGN harus begini. Harus begini. Ya. Saya lihat teman-temannya lagi itu ada rumah direnovasi. Iya. Ada ruko yang disewa. Iya. Ya, ada tempat yang seharusnya tidak layak dilayakkan untuk menjadi dapur. Iya. Jadi memang dikhususkan untuk membangun dapur, bukan bukan merenovasi maksudnya. Ya, itu kan kebijakan lahir daripada BGN itu sendiri. BGN itu sendiri. Nah, modal itu apakah memang disubsidi oleh pemerintah atau di modal sendiri, Pak Haji? Jadi sampai sekarang ini belum dapat bantuan. Jadi ya kita berharap ini dapur kita ini bisa berjalan efektif ya. Bisa mencapai 3.500 dalam jangka waktu yang dekat sehingga itulah hasil yang bisa kita petik dari penyaluran apalagi makanan yang bergizi kepada siswa. Pak Haji, itu kan 3.500 porsi di beberapa sekolah yang apakah sudah terdaftar sekolah-sekolah yang akan disuplai nanti, Pak Haji? Jadi sampai sekarang ini kami menunggu SK dari BGN untuk menunjuk salah satu SPPG ya. Jadi kami kemarin itu sudah melakukan itu pendataan, tetapi setelah sampai kami di sekolah itu dia bilang ada daftarnya Pak. Nah, jadi saya bilang tidak ada, cuma saya mencari dulu sekarang ini di sekolah mana saya bisa salurkan. Nah, tetapi jawabannya kepala sekolah dia bilang kayaknya itu Pak ada daftar yang harus kita bawa di sini. Nah, nanti setelah itu saya pulang saya konfirmasi sama yayasan, dia bilang oh iya nanti dengan SPPG-nya bersama dengan kita punya orang baru kita bisa jalan untuk mendata. Oh, begitu.
Jadi memang sudah diatur sekolah-sekolah yang akan disuplai nanti, Iya. Pak Haji. Tetapi kan ini kan bagian Kelurahan Sudiang Raya. Di Sudiang Raya itu mungkin sekolah berapa unit sekolah? SD berapa? Ya, kalau di Sudan Raya ini banyak sekali sekolah. SD saja ini 3 tambah 2 di Manuruki, 5 SD. Iya, Terus ada SMTI, iya. ada SMA 22, ada SMA juga 22. Semangko. Semangko, ya Semangko. Jadi memang kalau di bagian Sudian Raya itu memang banyak sekolah yang bisa disuplai Iya. kebutuhan-kebutuhan nantinya. Nah Pak Haji, apakah memang ada sekolah nanti yang aktif untuk mendukung program pemerintah ini? Artinya untuk mensuplai nanti, apakah ada sangkut pautnya dengan sekolah bahwa sekolah juga akan memberikan untuk membagikan begitu? Apakah nanti pekerjanya Pak Haji yang membagikan atau memang pihak sekolah? Jadi kita tinggal supply saja ke sekolah, tapi itu tidak terlepas dari kerjasama dengan kepala sekolah atau wali kelas. Iya. Untuk mengatur dan mensuplai semua makanan yang harus dibagikan kepada masing-masing siswa. Dan kerjasama itu ya tentu juga artinya bagaimana sekolah itu tetap mendukung program pemerintah ini. Iya. Jadi memang ada sekolah yang diprioritaskan atau memang belum bisa mendapatkan. Kan tidak semua sekolah yang mendapatkan ini Pak Haji. Jadi kalau program ini kan program pusat. Ya. Program pusat ini melalui presiden dan pemerintah pusat Ya. dan tidak ada terkecualian. Terkaca. Ya. Jadi biar SD, SMP, SMA dan biar juga swasta. Ya, Ya, biar, begitu ya. biar sekolah swasta itu harus mendapatkan, karena ini kan anak-anak ini kan warga negara Indonesia, jadi iya, tidak bisa iya. terpisahkan Betul juga, bahwa dia, Pak. dia sekolah di SMP Biar di mana negeri, sekolah, ya. yang penting di wilayah Indonesia, wilayah Indonesia pasti mendapatkan program ini. program Nah, ini. bagaimana pemerintah daerah, peran sertanya pemerintah daerah Ya. turut mendukung ini, Pak? Jadi kalau saya melihat Pak Wali Kota kita ini tetap dia mendukung karena mau tak mau harus dia mendukung karena ini program Pemerintah pusat. Ya, betul. Sekarang saya pengen tahu detailnya nih, Pak. Mulai dari pengadaan bahan. Kan biasanya apakah memang itu bahan-bahan sudah disuplai oleh SPPG atau memang pihak dari dapur yang belanja ke pasar atau bagaimana? Ya, jadi terkait daripada belanja bahan baku yang Iya. diproduksi nanti itu ya, kalau SPPG yang harus melaksanakan dan berdasarkan dengan aturan itu tidak ada masalah. Tidak ada Tetapi masalah. kalau untuk sementara ini yang punya dapur itu dipercayakan untuk memesan bahan bakunya. Oh begitu. Iya. Jadi memang SPPG yang mengatur semua menu-menunya juga. Ya, Tetapi memang setiap hari itu menunya beda-beda Pak Haji ya? ya ada setiap hari itu ada menu yang berbeda dan juga ada permintaan masing-masing sekolah. Jadi dia requisi itu seperti yang ada sekarang. Iya. Dia bilang, Pak bisa pesan nasi goreng. Oh begitu. Ya, Jadi kalau ada memang request. ada yang tapi harus semua sekolah itu makanannya begitu karena tidak. Oh, begitu. Kalau misalnya request makanan 10 orang susah untuk Berarti ini harus ada peran sertanya kepala sekolah. ya. Jadi dia bisa merequest, Pak, hari Senin ini saya mau makan nasi goreng. Ya, Siswa saya mau makan nasi Ya. goreng. Begitu Pak Haji ya? sesuai dengan permintaannya siswa. Jadi bukan permintaan guru, siswa. Siswa. Ya, siswanya yang Iya kan, yang diperuntukkan memang diperuntukkan. siswa Pak ya. Nah Pak Haji, jadi kan nanti tuh penyuplai dari memang SPPG-nya yang menyuplai terus dimasak di sini dan disuplai ke sekolah-sekolah. Bagaimana alur anunya itu Pak Haji sampai ke anak-anak? Jadi kan sudah ada aturannya. Kalau untuk sementara ini bukan SPPG yang mengatur bahan bakunya.
Oh ya. tapi yang punya dapur masih dipercayakan. Oh begitu. Iya. Karena ada beberapa Pak Haji yang memang langsung disuplai begitu, ataukah memang alurnya begitu? Jadi memang Aturannya ya, jadi setiap dapur itu ada distributor. ada distributornya. Melalui distributor itu memasukkan seperti beras, Iya. ayam, Ya, apalagi tahu, tempe, telur, sayur-sayuran, buah, itu masing-masing ada distributor yang dipercayakan untuk memenuhi kebutuhan dapur dan tidak terputus, harus berkesinambungan karena Ya. ini kan dibutuhkan setiap hari. ya. Ya. Jadi distributor itu ya tentu juga distributor yang munafik begitu, Iya. bukan yang asal-asalan. Yang Karena asal-asalan. kalau pesan ke hari ini, besok tidak ada apa yang mau dimasak, Iya. apa yang bisa diberikan kepada siswa. Nah, terkait dari itu Pak Haji, di sini kan satu dapur itu ada 47 Ya. orang ya. Memang itu SOP dari Itu sudah ketentuan dari satu BGN. dari ketentuan. Nah, cara merekrutnya apakah juga dari yayasan atau pemilik dapur Pak Haji? Ya, jadi kami dipercayakan oleh yayasan untuk merekrut tenaga kerja. Ya, Tapi tidak terlepas daripada itu konsultasinya ke yayasan termasuk SPPG-nya. Nah, SPPG-nya. setelah penerimaan itu ya kita ada training. Setelah habis training dianggap bahwa ini layak untuk diterima. Nanti setelah ada SK dari BGN, ada SPPG-nya, ya kita tidak ikut campur lagi terkait daripada operasionalnya ini dapur. Oh, jadi memang ada sistem yang dipakai oleh yayasan Pak Haji ya. Ya. Cara merekrut orang nanti. Jadi memang ada evaluasi nanti. Jadi kalau membuka pendaftaran 100 orang, nanti yang dibutuhkan cuma 47 orang. Apakah memang begitu Pak Haji? Tidak, kita kemarin itu cuma Yang pasti-pasti aja. yang pasti-pasti aja supaya tidak ada unsur kekecewaan terhadap Kekecewaan orang ya. lain. Iya. Kan ini masalah apa keterampilan memasak Pak Haji. Jadi memang harus mungkin begitu, tetapi namanya orang juga kan kita tidak bisa pungkiri bahwa mendaftar terus tidak lulus kan juga ada rasa kekecewaan. Ya. Begitu mungkin Pak Haji. Jadi terkait daripada pendaftaran itu ada ketentuan. Kami perlakukan kemarin itu seperti apalagi melamar sebuah pekerjaan. Oh begitu. Ya, jadi ada SKCK-nya, Ada SKCK. keterangan kesehatan berbadan sehat, Iya. ada lamaran kerja, ada CV-nya, Iya. ada ijazah terakhir. Jadi sama halnya untuk Iya. lamar kerja di perusahaan Ya, Pak Haji. karena itu kan satu penilaian bagi saya. Ketika dia lengkapi berarti Anda betul-betul mau kerja. Mau kerja betul. Jangan asal-asalan Ya. saja Pak Haji. Nah, kita kapan mulai bekerja ini Ya, insya dapur Allah ini? kami dapat kabar dari yayasan bahwa bulan Oktober insya Allah sudah bisa. Sudah jalan. bisa. Jadi memang langsung menyediakan makanan untuk jadi tanggal 1 pembukaan langsung bekerja. Ya misalnya kalau dipercaya, tapi kayaknya bulan tanggal 1 belum. Belum ya? Ya, karena menunggu SK ini dari BGN, ya itu kan harus memang BGN selektif. Selektif. Siapa yang bisa ditaruh di sana, siapa yang harus bertanggung jawab tentang dapur itu. Karena terkait dengan keracunan itu tidak ada lagi seperti saya yang ikut campur, tapi yang bertanggung jawab semua adalah SPPG. Iya. Jadi Pak Haji yang di sini cuma menyediakan tempat, Ya, menyediakan lokasi, Ya, terus fasilitas. dengan alat fasilitas segala macam, betul. terus mulai dari bahan baku sampai distribusi, Ya. bukan Pak Haji lagi. Kalau distribusi tidak. Oh begitu. Tapi kan kita sudah terima karyawan bahwa ini driver, ini pembantu Oh iya. driver. Begitu ya. Nah, Iya. Pak Haji, ini terkait soal makanan bergizi ini mungkin sudah lengkap. Nah, saya dengar ini Pak Haji membuat suatu wadah SR Peduli. Bagaimana kelanjutannya Pak Haji? Ya. Kita ini ke masyarakat Pak Haji. ya betul. Saya itu selalu berniat
bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Ya. Sama halnya kemarin waktu saya jadi anggota DPR. Ya. Ya. Ya, itu tidak luput daripada kegiatan-kegiatan sosial. Contoh, pada saat banjir kami harus turun. Yang kedua, warga yang membutuhkan fasilitas seperti di rumah sakit yang tidak memiliki sebuah anggaran, contoh dari apalagi dari peserta BPJS itu, kan kebanyakan peserta BPJS itu menunggak. Iya. Alhamdulillah kemarin banyak kami bantu bagaimana BPJS-nya itu tanpa dibayar bisa dirawat di rumah sakit. Ya. Yang kedua juga ada beberapa peserta BPJS yang kami bantu kemarin yang betul-betul tergolong masyarakat menengah ke bawah. Iya. Sehingga pada saat itu kami mengambil kesimpulan bahwa ini bagian daripada tanggung jawab kami selaku wakil rakyat yang ada di Peringkat Datang dan Rea, sehingga dari BPJS itu kami turunkan menjadi peserta KIS. Ya. Betul. Jadi Pak Haji, kedepannya ini SR Peduli bagaimana program-programnya nanti? Ya, jadi SR Peduli ini kan dari kemarin-kemarin saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Tetapi lebih apalagi lebih bagusnya, lebih baiknya ini kalau insya Allah dapur ini berjalan normal dan target tercapai, itu kan ada pembagian infak. Iya, artinya dari hasil pendapatan dapur ini itu kan secara hukum agama keluar 2,5%. 2,5%. Nah, mulia sekali Pak Haji. Jadi itu yang akan dipakai. Itu kita akan pakai dan drop shop ke setiap daerah-daerah yang ada di Kota Makassar ini. Dari 15 kecamatan itu Pak Haji. 15 kecamatan, karena saya melihat masih banyak masyarakat kita yang perlu diperhatikan. Iya. Ya. Dari sisi apanya itu Pak Haji? Apakah kehidupan kehidupan sehari-harinya, ekonominya. Terus kan banyak juga masyarakat yang notabene dipersulit di pemerintah. Ya, itu juga kita bisa bantu lewat Garda 145. Garda 145. Ya, kebetulan kami diamanahkan jadi ketua Garda 145 di Kota Makassar. Ya. Sehingga ada program yang rutin yang bisa dilakukan setiap bulan. Contoh pembersihan got atau jalanan. Ya, itu insya Allah ketika sudah kan kemarin itu kita rapat kerja di Hotel Smile yang ada program-program yang ada, termasuk kegiatan sosial itu adalah membersihkan got-got di masing-masing daerah ya, kecamatan. Terus yang kedua juga yang perlu diketahui juga bahwa Garda 145 juga berperan aktif di bidang UKM. Ya, jadi saya berharap kepada seluruh ketua-ketua kecamatan itu segera mendata warga-warga yang punya usaha dan punya produksi untuk dibantu untuk modalnya. Ya. Dari hasil apa itu Pak Haji? Ya. Apakah memang harus hasil dari sini untuk modalnya? Kalau UKM itu kan harus menghadap ke pemerintah. Ya. Jadi kami hanya untuk memfasilitasi bagaimana itu kredit murah dan mudah untuk mendapatkan. Tapi bukan untuk pembagian untuk diserahkan terus tidak mengharapkan kembali. Tapi itu kan UKM ini tetap itu dia kredit tapi bunga rendah, dan tentu juga pertanggungjawabannya bisa dikembalikan dengan tepat waktu. Oh begitu. Ya. Jadi memang ada SR Peduli ini memang bekerja sama dengan organisasi yang Bapak pimpin untuk bagaimana caranya masyarakat bisa setara. Ya. Begitu Pak Haji. Betul. Nah Pak Haji, kelanjutannya Pak Haji masih kepengen di DPR atau bagaimana nih Pak Haji? Ya. Kalau sebuah insan manusia itu pasti selalu mencari yang terbaik. Tapi sampai saat ini belum ada. Masih jauh banyak, masih banyak. Belum ada. Jadi memang untuk sekarang ini kita
bikin dulu statement-statement membantu masyarakat. Ya. Alhamdulillah Pak Haji sudah rampung ini pertanyaan-pertanyaan. Atau Masih ada yang bisa ditambah-tambahkan? Ya, jadi kami buat ini program ke depan dari hasil apalagi dari hasil dapur ini di yang 2,5%. Iya. Ya, saya mencoba untuk bagaimana kita bisa memberikan kepada masyarakat langsung. Ya, jadi Tuhan Maha mengetahui bahwa kita punya niat itu, niatnya baik, ya pemikirannya baik, dan tentu kita berharap juga perjalanan program itu bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Dan seterusnya juga itu ya kalau bisa setiap bulan kita melakukan SR peduli itu dalam rangka kegiatan sosial kepada masyarakat kecil. Itu aja Pak Haji. Ya. Ya, semoga niat Pak Haji yang tulus untuk masyarakat, peduli masyarakat bisa terrealisasi dengan dukungan-dukungan masyarakat juga pada khususnya, karena tidak semua manusia bisa berpikir secara logika untuk membantu masyarakat. Demikian barangkali Pak Haji bincang-bincang hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Tak di Melody TV ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama. Amin. Dengan banyak program-program yang kami akan pantau seterusnya, dan ini mungkin program yang bagus, dan salah kami dari kru Melody TV akan kita kawal bareng-bareng niat tulus Pak Haji untuk masyarakat. Demikian sahabat Melody TV, bincang-bincang kita dengan Bapak Insinyur Haji Samsudin Raga. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mendukung program-program SR Peduli dengan membantu untuk kelancaran program-programnya tersebut. Saya Andi Ramli Tahir sebagai pimpinan umum Melody TV mundur diri, dan bersama Insinyur Haji Samsudin Raga. Terima kasih banyak. Saya pesankan untuk sahabat-sahabat Melody TV untuk subscribe, share, dan kirim ke sebanyak-banyaknya. Kritik dan saran juga kami akan terima. Akan ada link di bawah sini. Demikian saya Andi Ramli Tahir dan Pak Insinyur Haji Samsudin Raga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.